Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan melakukan review atau bedah jurnal artikel internasional dengan judul Hypnotherapy for Agoraphobia, Feasibility and Efficacy Investigated in a Pilot Study, atau bisa diterjemahkan hipnoterapi untuk agorafobia, kelayakan dan kemanjuran diselidiki dalam studi percontohan. Untuk lebih lengkapnya kita sama-sama simak bedah jurnal atau artikel internasional ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, bedah jurnal artikel internasional Hypnotherapy for Agoraphobia, Feasibility and Efficacy Investigated in a Pilot Study, atau hipnoterapi untuk agoraphobia, kelayakan dan kemanjuran diselidiki dalam studi percontohan. Saya Susnadi, pekerjaan PNS atau ASN, tepatnya guru PJOK SMP Negeri 2 Tarup, Tegal. Second job saya hipnoterapis. Pendidikan saya alumni kepelatihan IKIP Jakarta. Ini sekilas tentang saya. Berikutnya, ini adalah jurnal aslinya. Kemudian saya terjemahkan dan saya paparkan di sini. Dalam artikel ini atau jurnal ini, peneliti menyelidiki kelayakan dan kemanjuran hipnoterapi melalui studi percontohan. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2023. Penelitian tentang hipnoterapi untuk agoraphobia ini melibatkan beberapa penulis dan institusi. Penulisnya yang pertama Christina Ford, yang kedua Annika Bender, ketiga Vanessa Nierather, yang keempat Paul Janot, dan yang kelima Cornelie Schweizer. Ini ternyata nama-namanya cukup susah bagi saya untuk menyebutkan. Kemudian institusinya yaitu Milton H. Erickson Society Jerman yang berlokasi di Munich, Jerman. Penulis lainnya menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan. Namun, nama lengkap penulis dan detail institusi spesifik lainnya tidak disebutkan dalam kutipan yang tersedia. Lanjut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dalam uji coba terkontrol secara acak pada pasien dengan diagnosa agoraphobia menurut DSM-5. Apakah hipnoterapi atau HT menghasilkan pengurangan gejala kecemasan yang lebih tinggi pada peringkat dokter dibandingkan dengan kelompok kontrol daftar tunggu WL. Jadi dalam penelitian ini ada dua yang diuji, yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga melaporkan hasil mengenai WL. WL itu kelompok kontrol daftar tunggu. Setelah mereka menerima pengobatan atau HT serta
3 bulan untuk pasien pertama kali menerima HT. Penelitian ini juga memeriksa kelayakan, tingkat pengurangan dan penyelesaian serta keamanan hipnoterapi atau dalam sini titik 6. Hipotesis penelitian ini melakukan satu hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara kelompok dalam persentase pengurangan gejala individu, di mana hipnoterapi diharapkan menunjukkan pengurangan gejala yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol daftar tunggu. Jadi hipotesisnya bahwa hipnoterapi dapat mengurangi gejala yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok WL. Selain itu, peneliti ini juga menguji pengaruh genotip COMT file 108/158 terhadap gejala yang berhubungan dengan agorafobia dan keberhasilan pengobatan hipnoterapi atau T5. Di sini juga dijelaskan kerangka penelitian, yaitu didasarkan pada desain uji klinis terkontrol secara acak atau RCT dengan 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima hipnoterapi atau HT dan kelompok kontrol daftar tunggu atau WL. Penelitian ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Desain percobaan menggunakan desain campuran 2x2 dengan faktor waktu sebelum dan sesudahnya dan faktor kondisi pengobatan menggunakan hipnoterapi melawan atau VS kelompok kontrol daftar tunggu. Penilaian ini dilakukan sebelum pengobatan, setelah pengobatan, dan 3 bulan setelah pengobatan. Ini desainnya. Kemudian sampelnya ada 36 pasien yang didiagnosis dengan agorafobia. Kemudian diacak untuk menerima hipnoterapis atau menerima daftar kelompok tunggu pasien. Pasien HT menerima pengobatan rawat jalan individual dengan hipnoterapi selama 8-12 sesi dalam jangka waktu 3 bulan. Sementara pasien WL menunggu selama 3 bulan sebelum menerima HT. Jadi yang kelompok pertama langsung mendapatkan rawat jalan dan hipnoterapi selama 8-12 sesi selama 3 bulan, sedangkan pasien WL menunggu 3 bulan sebelum menerima WL. Pengukurannya, gejala terkait agorafobia dinilai pada awal, setelah pengobatan, dan 3 bulan kemudian dengan penilaian dokter. Penelitian juga mengevaluasi kelayakan, tingkat pengurangan dan penyelesaian, serta keamanan hipnoterapi. Analisis genetiknya dalam subsampel pasien, potensi gen COMT yang berfungsi sebagai penanda genetip untuk keberhasilan hipnoterapi dievaluasi, termasuk genotip dalam perubahan metilasi DNA selama intervensi. Dengan kerangka ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hipnoterapi dalam mengurangi gejala agorafobia dan mengidentifikasi faktor genetik yang mungkin mempengaruhi hasil pengobatan. Kemudian kita lanjut dengan kerangka pemikiran. Berdasarkan jurnal tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara hipnoterapi, pengurangan gejala agorafobia, dan faktor genetik yang mungkin mempengaruhi respon terhadap pengobatan. Berikut adalah elemen-elemen utama dari kerangka pemikiran tersebut. Kerangka pertama yaitu hipnoterapi sebagai intervensi. Hipnoterapi diposisikan sebagai metode pengobatan yang potensial untuk mengurangi gejala kecemasan yang terkait dengan agorafobia. Penelitian ini berhipotesis bahwa hipnoterapi akan lebih efektif dibandingkan dengan kelompok kontrol daftar tunggu atau WL dalam mengurangi gejala. Kemudian kerangka berpikir yang kedua adalah pengukuran gejala. Pengukuran ini
menggunakan penilaian dokter untuk mengukur tingkat keparahan gejala agorafobia sebelum, setelah, dan 3 bulan setelah intervensi. Ini memberikan data kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas hipnoterapi. Kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir faktor genetik. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian 4 kelayakan dan keamanan. Selain efektif, penelitian ini juga menilai kelayakan dan keamanan hipnoterapi sebagai intervensi dengan harapan bahwa hipnoterapi tidak hanya efektif tetapi juga aman untuk pasien. Kemudian implikasinya untuk penelitian masa depan. Kerangka ini membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi hubungan antara faktor genetik dengan respon terhadap hipnoterapi, serta membandingkan hipnoterapi dengan pengobatan standar untuk gangguan kecemasan. Baik, dengan kata lain, penelitian ini dalam kerangka berpikir bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap bagaimana hipnoterapi dapat digunakan dalam pengobatan agorafobia dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Populasi dan sampel di awal sudah dijelaskan, namun di sini akan dirinci kembali, yaitu pasien atau klien berusia 18 sampai 65 tahun. Kemudian didiagnosa agorafobia menurut manual diagnosis dan statistik gangguan mental. Kemudian tidak memiliki diagnosis gangguan bipolar atau gangguan psikotik seumur hidup. Yang ketiga, tidak mengalami bunuh diri akut, tindakan yang disengaja, rencana konkret, atau ide bunuh diri yang diucapkan. Ini populasinya, sampel-sampelnya. Kemudian populasi eksklusif, pasien dengan kondisi medis atau psikologis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pasien yang tidak dapat memberikan persetujuan, berarti eksklusifnya harus disetujui oleh pasien. Ukuran sampel sesuai dengan yang dijelaskan awal sebelumnya, 36 pasien yang memenuhi kriteria inklusi kemudian diacak menerima hipnoterapi atau kelompok daftar tunggu atau WL. Pasien hipnoterapi menerima pengobatan rawat jalan dengan hipnoterapi selama 8 sampai 12 sesi dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan pasien WL menerima selama 3 bulan, menunggu selama 3 bulan sebelum menerima HP. Yang 4, rekrutmen ini dari pengumuman lewat universitas, rumah sakit, surat kabar, dan sebagainya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil representatif dan relevan untuk mengevaluasi efektivitas hipnoterapi dalam mengatasi gejala agorafobia. Metode pengambilan sampel ini menggunakan 1, rekrutmen peserta ya dari rumah sakit dan tadi surat kabar sebagainya, ini melalui 1 iklan. Kemudian rekrutmen melakukan 1 kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu peserta yang tertarik berpartisipasi disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi mencakup diagnosa agorafobia di saat ini usia 18 sampai 65, tidak memiliki gangguan lebih serius. Kriteria inklusi mencakup pasien yang telah menerima psikoterapi dalam 2 bulan sebelumnya dan mereka tidak memiliki kondisi medis atau psikologis yang dapat mempengaruhi hasil penilaian. Juga dilakukan secara screening. Dari 67 pasien yang menunjukkan minat atau berpartisipasi, 27 pasien menolak sebelum pemeriksaan.
Setelah proses screening, 40 pasien disaring untuk kelayakan. Dari jumlah tersebut, 4 pasien dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi atau menolak untuk berpartisipasi screening. Akhirnya diambil sebanyak 36 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi itu. Kemudian diacak, 36 diacak menerima HT atau hipnoterapi, sebagian lagi separuhnya menerima kelompok kontrol daftar tunggu. Berikutnya, ini tidak perlu juga, metode penelitian, desain penelitian menggunakan uji coba terkontrol secara acak atau randomized controlling trial dengan pendekatan campuran 2x2. Ini mencakup 2 faktor, waktu sebelum dan sesudah intervensi dan kondisi pengobatan hipnoterapi vs kontrol daftar tunggu. Populasi sampel tadi sudah dijelaskan. Intervensinya, pasien dalam kelompok hipnoterapi menerima sesi hipnoterapi individu selama 8 sampai 12 sesi. Ini juga sudah dijelaskan di paparan sebelumnya. Kemudian kelompok kontrol tidak menerima intervensi selama periode yang sama, hanya menjalani evaluasi. Setelah periode tunggu, mereka kemudian menerima hipnoterapi. Pengukuran titik akhir utama penelitian ini adalah pengurangan gejala agorafobia yang diukur menggunakan skala panik dan agorafobia. Panik and agorafobia skala atau PAS yang dinilai dari awal T1 dan akhir pengobatan T2. Penilaian diulang 3 bulan setelah intervensi atau T3 untuk mengevaluasi keberlanjutan. Efeknya ada di 4. Analisa datanya yaitu membandingkan pengurangan gejala kelompok hipnoterapi dan kelompok kontrol. Analisis statistik dilakukan untuk menentukan signifikansi perbedaan antara kedua kelompok. Dengan metode penelitian yang terstruktur ini, studi bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas hipnoterapi dalam mengatasi gangguan atau gejala agorafobia. Nah, kita masuk ke hasil dari pembahasan, hasil dari penelitian. Yang pertama, mengurangi gejala, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa pasien yang menerima hipnoterapi mengalami pengurangan gejala yang signifikan dibanding dengan kelompok kontrol daftar tunggu atau WL. Penurunan gejala diukur menggunakan skala panik atau agorafobia PAS dan menunjukkan hasil yang lebih baik pada kelompok hipnoterapi di 3 dari 5 kumpulan data yang diperhitungkan. Yang kedua, hasilnya tentang tingkat penyelesaian dan kepuasan. Tingkat penyelesaian pengobatan di kelompok hipnoterapi sangat tinggi, dengan hanya 1 pasien yang mengalami gejala baru setelah sesi pengobatan pertama. Selain itu, kepuasan terhadap pengobatan juga dilaporkan sangat tinggi di antara pasien hipnoterapi, menunjukkan bahwa mereka puas dengan hasil yang dicapai. Keamanan dan efek samping. Tidak ada efek samping yang serius yang dilaporkan selama atau setelah pengobatan, yang menunjukkan bahwa hipnoterapi adalah metode yang aman untuk mengatasi agorafobia. Hasil ini menambah bukti bahwa hipnoterapi efektif dan layak sebagai pilihan pengobatan. Kemudian variabel genetiknya, penelitian juga mengeksplorasi potensi pengaruh genotype COM terhadap respon terhadap hipnoterapi. Hasilnya menunjukkan bahwa genotype ini dapat berperan dalam memprediksi keberhasilan pengobatan, meskipun
penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini. Ada lagi efektifnya efektif hipnoterapi. Mendukung, temuan ini mendukung bahwa hipnoterapi dapat menjadi intervensi yang efektif untuk mengurangi gejala agorafobia. Kemudian perbandingan kelompok kontrol ini juga menunjukkan bahwa hipnoterapi memiliki kinerja lebih baik dengan kelompok kontrol daftar tunggu. Implikasi untuk praktik klinis. Hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi penting untuk praktik klinis, terutama dalam pengobatan gangguan kecemasan seperti agorafobia. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi dan tidak ada efek samping serius, hipnoterapi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif atau tambah untuk terapi konvensional lainnya. Namun ada keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Meskipun hasilnya menjanjikan, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, termasuk ukuran sampel yang kecil dan durasi tindak lanjut yang terbatas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipnoterapi adalah metode yang efektif, layak, dan aman untuk mengobati pasien dengan agorafobia, dengan potensi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pengobatan gangguan kecemasan. Kesimpulan, hipnoterapi itu efektif. Kemudian hipnoterapi memiliki tingkat kepuasan dan keamanan yang baik. Peran genetiknya juga mendukung. Implikasi terhadap praktek klinis tadi sudah dijelaskan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya tadi sudah juga dijelaskan. Secara keseluruhan, hipnoterapi menunjukkan potensi yang kuat sebagai metode pengobatan untuk agorafobia. Dan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pengobatan yang lebih efektif untuk gangguan kecemasan. Keunggulannya, pengurangan gejala yang signifikan, tingkat kepuasan pasien tinggi, keamanan dan minimnya efek samping, pendekatan individual, potensi untuk menangani faktor genetik, dukungan untuk terapi alternatif, riset yang masih berkembang. Ini keunggulan dari hipnoterapi. Sedangkan kekurangannya dari penelitian ini adalah ukuran sampel yang masih kecil, desain penelitian yang terbatas, durasi tindak lanjut yang pendek, variabel respon pasien, keterbatasan dalam penilaian genetik, keterbatasan dalam generalisasi, dan 7 keterbatasan dalam penanganan kasus khusus. Sumber dari penelitian ini yaitu sumbernya dari Christina Foer, Anneke Bender, Ariana Wegner, Paul Janot, Marta Durjan, dan lain-lain sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian dari Universitas Tübingen, Jerman. Kemudian Psychiatrie Munich, Jerman. Pusat Kesehatan Mental Rumah Sakit Universitas Tübingen, Jerman. Demikian hal yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.